Salam olahraga sportif. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Di sini terlebih dahulu saya berterima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan topik aktivitas fisik atau olahraga terhadap pencegahan virus corona pada lansia pada webinar kita kali ini. Sebelumnya, nama saya Angelius Setiawan Situmorang dari jurusan Ilmu Keolahragaan Stambuk 2017. Jadi, topik webinar kita pada kali ini adalah terkait virus corona dan aktivitas fisik pada lansia. Langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama. Pengertian virus corona. Virus corona adalah virus yang menyerang pada sistem pernapasan. Jadi, siapa yang tidak tahu lagi tentang virus corona ini? Virus corona ini sudah menyerang seluruh dunia atau beberapa dunia termasuk Indonesia. Jadi asal-usul dari virus corona ini terlebih dahulu itu pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina. Setelah itu tersebar ke beberapa dunia, ke beberapa negara termasuk Indonesia. Gejala dari virus corona. Terdapat beberapa gejala dari virus corona. Yang pertama itu berupa gejala flu seperti demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Ini menurut penelitian, gejala COVID-19 ini muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus corona. Maka sering kita dengar bahwasanya ketika orang memiliki gejala virus corona itu akan dikarantina selama 2 minggu. Masuk ke materi yang berikutnya, penyebab dari virus corona. Yang pertama itu adalah tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita COVID-19. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air ludah penderita COVID-19. Yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Maka dari itu, sampai saat ini kita sering dengar adalah protokol kesehatan. Maka kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker agar terhindar dari virus corona. Yang selanjutnya, virus corona rentan terkena pada lansia. Jadi, kenapa rentan terhadap lansia? Itu karena seiring bertambahnya usia seseorang, tubuh akan mengalami berbagai penurunan akibat proses penuaan, termasuk kepada lansia. Disebut lansia itu berumur 60 tahun ke atas. Itu disebut dengan lanjut usia. Mulai dari menurunnya produksi hormon, kekenyalan kulit, massa otot, kepadan tulang, hingga kekuatan dan fungsi organ-organ tubuh itu sering atau sudah dirasakan oleh lanjut usia. Kemudian, sistem imun sebagai pelindung tubuh pun tidak dapat bekerja dengan maksimal layaknya saat masih muda. Akibatnya sulit bagi orang lanjut usia dan untuk melawan berbagai macam bakteri atau virus penyebab penyakit termasuk terinfeksi virus corona. Masuk ke materi berikutnya, aktivitas fisik atau olahraga terhadap pencegahan virus corona. Di sini menurut jurnal Nature Medicine memperlihatkan bahwa cara orang-orang pulih dari virus corona serupa dengan cara ketika mereka pulih dari flu biasa. Banyak orang telah pulih dari COVID-19. Artinya sudah diketahui bahwa sistem kekebalan tubuh dapat melawan virus corona. Jadi salah satu untuk menjaga sistem kekebalan tubuh atau daya tahan tubuh kita adalah dengan melakukan aktivitas fisik. Jadi seperti yang disampaikan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga menyarankan bahwasanya untuk tetap aktif tinggal di rumah, coba melakukan latihan fisik dengan intensitas sedang
dapat menaikkan imunitas tubuh. Dan aktivitas yang cocok untuk menjaga sistem kekebalan tubuh kita adalah aktivitas yang berjenis aerobik yang memerlukan oksigen tentunya. Materi selanjutnya itulah program aktivitas fisik selama pandemi COVID-19. Di sini sudah saya susun beberapa program. Itu adalah program pagi hari yang pertama. Aktivitas fisik yang baik dilakukan oleh lanjut usia pada pagi hari adalah jalan kaki, yoga, berkebun, melakukan pekerjaan rumah, dan tentunya jangan lupa untuk berjemur setiap pagi pada jam 10 sampai 11 pagi akan mendapatkan vitamin yang baik. Yang selanjutnya itulah program pada sore hari. Aktivitas fisik yang baik dilakukan oleh lanjut usia pada sore hari adalah senam, diantaranya senam tai chi, senam lansia, dan aerobik low impact, dan juga bisa melakukan latihan kekuatan dan keseimbangan tentunya. Selanjutnya program olahraga sesuai fit, frekuensi, intensitas, tipe, dan waktu atau time. Yang pertama kita masuk kepada frekuensi. Jadi di sini frekuensi adalah banyaknya unit latihan persatuan waktu. Untuk meningkatkan kebugaran diperlukan latihan 3 kali seminggu. Ini disebut frekuensi berapa kali kita melakukan olahraga selama 1 minggu. Jadi untuk yang baik kepada lanjut usia itu adalah 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Itu akan dilakukan aktivitas fisik, mudah-mudahan bisa menjaga sistem kekebalan tubuh tentunya. Yang selanjutnya intensitas. Intensitas ini adalah menunjukkan derajat kualitas latihan. Intensitas latihan diukur dengan kenaikan detak jantung latihan untuk peningkatan daya tahan paru pada intensitas. Jadi di sini terdapat beberapa intensitas, yaitu adalah intensitas ringan 50 sampai 60, intensitas sedang 60 sampai 70, intensitas berat 70 sampai 80 sampai 90 juga. Jadi di sini memiliki memiliki rumus intensitas dikurang umur. Gitu. Jadi di sini sudah terdapat beberapa intensitasnya yang harus kita lakukan. Jadi yang harus dilakukan oleh lansia adalah intensitas sedang. Itu antara 60 sampai 80% dikurangi dengan 2020 atau dikurangi dengan umur maksudnya. Selanjutnya itu adalah waktu. Waktu adalah durasi atau lama setiap sesi latihan. Misalnya dalam satu hari berapa lama kita melakukan latihan? 20 sampai 60 menit. Kalau untuk lansia sebaiknya melakukan selama 30 menit. Jika sudah mengalami kelelahan pastinya diberhentikan, jangan dipaksakan. Tipe adalah atau model latihan yang cocok untuk meningkatkan semua komponen kebugaran, namun perlu disesuaikan dengan tujuan latihan. Lanjut usia harus memilih latihan yang cocok yang sesuai dengan kemampuannya. Disarankan olahraga yang bersifat aerobik. Tipe untuk lansia, aktivitas fisik yang dilakukan oleh lansia aerobik seperti yang tadi, jalan kaki, senam, yoga, yang pastinya memerlukan beberapa oksigen. Jadi ketika kita sudah melakukan program latihan sesuai fit, frekuensi, intensitas, waktu, dan juga tipe latihan, maka kita akan tetap bisa menjaga sistem kekebalan tubuh kita termasuk kepada lanjut usia. Baik, sekian materi yang saya sampaikan pada webinar kita pada hari ini yang bertopik aktivitas fisik pada lansia. Jika ada kesalahan tutur apa yang saya sampaikan, terdapat kesalahan, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan terima kasih. Salam olahraga sportif.